Indonesia akan mendatangkan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk memperkuat pertahanan dan daya deteran di kawasan. Ternyata selain mendatangkan sistem pertahanan udara jarak menengah NASAM 2 dari Norwegia, Indonesia berencana mendatangkan sistem pertahanan udara jarak jauh yang bisa memayungi wilayah udara Indonesia dari segala potensi ancaman musuh. Dikutip dari laman Airspace Review yang diterbitkan pada tanggal 3 April 2020 lalu dengan judul NASAM bukan akhir penantian panjang untuk TNI Angkatan Udara. Dalam paragraf terakhir, portal independen yang dulunya bernama Angkasa Review ini menuliskan bahwa menurut sumber terpercaya, NASAM bukan satu-satunya rudal Hanud yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara. Kabarnya, selain rudal Hanud jarak menengah, kelak rudal Hanud jarak jauh juga akan mengisi jajaran kekuatan TNI Angkatan Udara. Sungguh kabar yang sangat menggembirakan, karena seumur-umur Republik ini berdiri, belum pernah sekalipun kita mempunyai sistem pertahanan udara jarak jauh. Kita hanya pernah menggunakan sistem pertahanan jarak menengah buatan Uni Soviet, SA-2 Guideline, yang sudah dipensiunkan pada tahun 80-an. Dulu, dengan hanya mempunyai sistem pertahanan udara S-75 Devina atau kode NATO biasa disebut SA-2 Guideline buatan Uni Soviet, yang bisa menjangkau sasaran udara sejauh 45 km, membuat Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti di kawasan, berkat arsenal pertahanan udara yang menakutkan. NASAM sebagai sistem pertahanan udara jarak menengah sudah didatangkan, dan untuk menambah lagi kekuatan pertahanan udara, Indonesia akan mendatangkan sistem pertahanan udara jarak jauh. Lalu, seperti apa spesifikasi dan kehebatan sistem udara jarak jauh yang cocok untuk Indonesia? Berikut ini 5 sistem pertahanan udara jarak jauh yang paling cocok untuk Indonesia menurut channel Sahabat 62. Yang pertama adalah sistem pertahanan udara THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense. THAAD merupakan sistem pertahanan rudal canggih di dunia buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Awalnya, THAAD dikembangkan untuk menangkis serangan rudal SCAD pada Perang Teluk tahun 91. Selain Amerika Serikat, sistem anti-rudal THAAD juga dipasang di Korea Selatan untuk mengantisipasi serangan rudal Korea Utara. Sistem pertahanan rudal berbasis darat ini dapat digunakan secara cepat dengan mobilitas yang tinggi, dengan jangkauan pada rentang 200 km dan ketinggian 150 km. Rudalnya tidak membawa hulu ledak, tetapi mengandalkan tumpukan energi kinetik untuk menghancurkan rudal yang datang. Tumpukan energi kinetik meminimalkan resiko ledakan hulu ledak rudal balistik konvensional, dan rudal balistik berkepala nuklir tidak akan meledak jika terkena tumpukan energi kinetik. Yang kedua adalah sistem pertahanan udara Patriot. Sistem pertahanan udara Patriot dikembangkan oleh perusahaan senjata asal Amerika Serikat, Raytheon. Rudal ini sudah dicap battle-proven di berbagai pertempuran, seperti Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Rudal ini mampu menangkis lebih dari 40 serangan rudal SCAD Irak. Patriot dibuat sejak tahun 1976, dan hingga saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 15 negara di dunia. Sistem ini telah dilibatkan dalam 250 kali penggunaan di medan perang, dan 150 diantaranya berhasil mencegat rudal balistik. Radar Patriot mampu melacak jet tempur pada jarak 110-130 km, pesawat pembom pada jarak 160-190 km, dan rudal pada jarak 85-100 km. Yang ketiga adalah sistem pertahanan udara S-400. Sistem pertahanan udara S-400 merupakan senjata canggih yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia, Almaz Central. S-400 dikembangkan untuk menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik, dan pesawat nirawak atau drone. Sistem tersebut bisa merontokkan pesawat tempur lawan dari jarak 400 km dan rudal balistik dari jarak 60 km. S-400 dapat mendeteksi target dari jarak 600 km dan mampu menghancurkan 36 sasaran secara simultan. Yang keempat adalah sistem pertahanan udara Aster 30. Sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Eropa, MBDA, digunakan untuk menghadang serangan pesawat tempur, helikopter, pesawat tanpa awak, dan peluru kendali atau rudal. Kecepatan maksimum rudal ini adalah 1,4 km per detik. Aster 30 memiliki kemampuan untuk mencegah target di ketinggian dari 50 meter sampai 20 km dengan jangkauan operasional sampai dengan 120 km. Radar sistem pertahanan udara Aster bisa mencapai jarak deteksi sejauh 300 hingga 400 km. Yang kelima, yang terakhir adalah
Sistem pertahanan udara Haki-9. Sistem pertahanan udara besutan Tiongkok ini diklaim menggabungkan sistem guidance dari S-300 Rusia dan teknologi Seeker meniru rudal Patriot Amerika Serikat. Rudal dapat menjangkau 125 km untuk menghancurkan pesawat tempur lawan dan 15-25 km untuk menghadang rudal jelajah atau rudal balistik. Cina mengklaim bahwa Haki-9 dapat mendeteksi dan menghancurkan pesawat siluman musuh. Bagaimana menurut sahabat? Dari 5 sistem pertahanan udara canggih di atas, manakah yang paling cocok untuk Indonesia? Atau ada sistem pertahanan udara lain yang tidak tercantum yang menurut sahabat lebih cocok untuk dipergunakan di negara kita? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.